Halo, balik lagi sama aku, Lutfi Tarik Amalia. Nah, sebelumnya aku udah buat video nih tentang change leadership. Nah, untuk kali ini aku mau bahas tentang strategic leadership nih, teman-teman. Seperti apa sih strategic leadership? Apa sih strategic leadership? Bagaimana sih caranya? Nah, begitu langsung aja kita ke materi. Nah, kalian pasti bingung kan apa sih yang dimaksud dengan strategic leadership? Nah, di sini ada definisi strategic leadership menurut Ellen Kopp et al. Tahun 2005. Strategic leadership merupakan langkah pembentukan visi masa depan yang kemudian mengkomunikasikannya ini kepada bawahan dengan tujuan untuk memotivasi dan mendorong bawahan agar terlibat dalam pertukaran strategi dan mendukung dengan rekan-rekan dan bawahan. Kemudian, definisi menurut Ireland tahun 2009 mengatakan bahwa strategic leadership merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memutuskan kepentingan penting yang guna mencapai tujuan jangka panjang organisasi, serta kemampuan untuk memotivasi juga mengarahkan orang-orang dalam suatu organisasi. Kemudian, Sosik et al. Menambahkan nih bahwa strategic leadership merupakan kepemimpinan strategis dengan 6 indikator. Yang pertama yaitu menentukan arah strategi. Kemudian yang kedua, menjelajahi dan memelihara kompetensi inti yang unik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Lalu mempertahankan budaya organisasi yang efektif, menekankan praktik etika, dan membangun kontrol organisasi agar tetap seimbang. Kemudian ada 3 keahlian yang harus dimiliki oleh setiap strategic leadership seperti yang dikatakan oleh Kate Beatty dalam Forbes.com. Di antaranya yaitu strategic thinking, yaitu membutuhkan pengetahuan yang luas yang akan suatu organisasi dengan lingkungannya. Dibutuhkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis, perusahaan atau organisasi. Kemudian, strategic acting, seorang pemimpin harus memutuskan keputusan yang tepat di saat yang tidak tepat sekalipun, tanpa melupakan visi perusahaan. Kemudian, yang terakhir yaitu strategic influencing, yaitu menyusun komitmen dalam suatu organisasi berkaitan dengan arah strategi perusahaan dengan cara mengikutsertakan orang di dalam dan luar organisasi sejalan dengan strategis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa karakteristik dari pemimpin strategik yang dikatakan oleh Yukel. Di antaranya yaitu yang pertama berani mengambil tindakan yang tegas, terutama saat menghadapi kondisi atau keadaan yang krisis. Kemudian, kompetensi melakukan perubahan yang cenderung lama. Lalu tahu apa yang sedang dilakukan dan mampu mengendalikan peristiwa atau situasi yang terjadi. Kemudian, menghargai kinerja yang baik namun tidak menyalahkan kondisi eksternal apabila kinerja buruk. Oke, seperti yang kita ketahui, pada umumnya strategis atau suatu strategi itu sudah seharusnya dapat membantu organisasi atau suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan misi yang sudah ditetapkan. Nah, dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur atau langkah yang umumnya dilakukan dalam strategic leadership. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan analisis lingkungan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Nah, dengan mengidentifikasikan peluang serta ancaman yang ada dan kelebihan serta kekurangan dari internal organisasi. Kemudian, penentuan visi dan misi jangka panjang organisasi. Lalu, pemetaan tujuan atau menentukan tujuan dengan jangka panjang berdasarkan analisis yang sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian, melakukan analisis persaingan nih dengan mencari tahu pesaing di pasar dan menganalisis strategi apa sih yang mereka gunakan. Kemudian mengidentifikasi juga kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh pesaing. Kemudian mengembangkan strategi dengan menggunakan analisis yang sebelumnya sudah dilakukan juga. Kemudian melakukan implementasi dengan pengelolaan perubahan, pengalokasian sumber daya yang tepat, serta pengembangan keahlian. Nah, yang terakhir melakukan evaluasi dan penyesuaian dengan terus memonitor kinerja perusahaan atau organisasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, juga penting nih untuk menentukan kinerja organisasi dan untuk menentukan kinerja tersebut tuh ada beberapa langkah strategi yang bisa dilakukan oleh strategic leadership. Di antaranya yaitu yang pertama, penentuan tujuan organisasi. Tujuan itu harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, juga relevan. Kemudian menentukan tujuan fungsional di berbagai departemen atau unit organisasi. Kemudian melakukan identifikasi KPI atau Key Performance Indicator yang dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah dilakukan. Kemudian menentukan target yang realistis serta mencerminkan ambisi atau semangat organisasi dan kondisi lingkungan eksternal. Kemudian menyusun rencana tindakan. Nah, rencana yang dimaksud ini kegiatan apa aja nih yang akan dilakukan, alokasi sumber daya apa saja yang diperlukan, serta kapan jadwal pelaksanaan rencana tersebut. Nah, biasanya penyusunan rencana ini menggunakan analisis SWOT. Kemudian, melakukan pelaksanaan dan pengawasan dengan mencakup keterlibatan seluruh pihak terkait, koordinasi kegiatan, serta pengawasan proses. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan apabila terdapat evaluasi yang diharuskan untuk diperbaiki. Setelah mengimplementasikan strategic leadership, strategic leadership ini sangat berdampak secara signifikan loh terhadap kinerja atau proses suatu organisasi. Nah, berikut beberapa dampak yang terjadi, yaitu mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi, lalu dapat membentuk budaya organisasi yang kuat, seperti membentuk nilai-nilai serta norma yang mengarah pada kinerja yang tinggi, kolaborasi, dan adaptabilitas. Kemudian mampu mengambil keputusan yang efektif dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin strategis seperti pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis dan mampu menganalisis situasi dengan baik untuk membuat keputusan sesuai dengan informasi dan data yang didapatkan. Kemudian mampu mengembangkan dan retensi bakat, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan individu, memberikan arah karir yang jelas, serta menciptakan suatu penghargaan yang sesuai nih bagi anggotanya atau karyawannya. Kenapa sih strategic leadership ini perlu diimplementasikan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan? Nah, alasannya yaitu yang pertama, strategic leadership berperan sebagai pengarah visi dan misi. Nah, strategic leadership ini dapat membantu untuk mengarahkan visi dan misi organisasi. Kemudian, strategic leadership berperan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan kemampuan pemimpin strategi seperti yang mampu menganalisis lingkungan bisnis, mengidentifikasikan peluang serta ancaman, dan mengembangkan strategi yang tepat guna tercapainya suatu tujuan organisasi. Kemudian, membantu untuk mengembangkan inovasi dan beradaptasi seperti membantu memotivasi karyawan atau anggota untuk terus berpikir kreatif, mengambil resiko yang terkendali, serta menciptakan solusi yang baru. Kemudian, strategic leadership ini juga dapat membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, kemudian membantu mengelola sumber daya nih, seperti manusia, keuangan, dan teknologi. Lalu, strategic leadership juga dapat mengembangkan karyawan dengan mengidentifikasi, bahkan memberikan arahan dan pembinaan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan karyawan. Nah, biasanya hal ini akan membantu meningkatkan kinerja, keterlibatan karyawan, dan membantu keunggulan kompetitif jangka panjang. Nah, selanjutnya, strategic leadership dapat berperan sebagai manajemen perubahan. Strategic leadership membantu mengelola perubahan dengan efektif dan mengurangi resistensi yang terjadi. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus tentang strategic leadership nih yang terjadi di PT Jaya Indah Casting yang merupakan salah satu perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang pengocoran logam dengan hasil produksi yaitu komponen kompresor kulkas, penyejuk atau pendingin udara, atau biasa yang kita sebut AC, dan pompa air yang sedang berusaha mengikuti perubahan nih agar tidak tenggelam dalam persaingan. Karena seiring berjalannya waktu, muncul beberapa merek produsen komponen kompresor baik dari dalam domestik seperti Hitachi dan Panasonic ataupun membanjirnya komponen dari China di pasar yang menyebabkan manajemen PT Sanyo Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan
Yang salah satunya yaitu menurunkan harga jual. Nah, kebijakan tersebut rupanya berpengaruh nih terhadap harga jual komponen casting dari PT Jaya Indah Casting yang juga harus bersedia untuk menurunkan harga. Nah, akibatnya manajemen dari PT Jaya Indah Casting terus berupaya keras melakukan efisiensi jumlah order yang tidak banyak. Nah, maka dari itu PT Jaya Indah Casting membuat beberapa langkah nih atau prosedur untuk menyusun strategi bersaing yang baik di pasar. Di antaranya yaitu yang pertama melakukan analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal perusahaan, seperti melakukan analisis produk kompetitor atau benchmarking, lalu menganalisis tantangan ke bidang yang baru dan produk yang baru, serta memberikan pelayanan kepuasan pelanggan dan peralatan utama. Sedangkan di lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan menganalisis peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Kemudian penentuan visi dan misi. Bagi PT Jaya Indah Casting, visi yang dimiliki yaitu menumbuhkan komitmen dan memotivasi karyawan nih agar bekerja dengan kualitas yang prima. Nah, sedangkan untuk misi dari PT Jaya Indah Casting ini menekankan pada produk dengan biaya yang rendah, memiliki kualitas standar internasional, dan pengiriman yang cepat. Kemudian melakukan pemetaan tujuan. Nah, berkaitan dengan visi dan misi yang sebelumnya sudah ditentukan, ketiga hal tersebut atau ketiga hal rumusan misi tersebut sudah mencerminkan tujuan perusahaan untuk memastikan kelangsungan bersaing melalui pertumbuhan dan profitabilitas. Lalu melakukan analisis persaingan. Menganalisis untuk melihat apa sih yang dilakukan oleh perusahaan pesaing di bidang casting produk komponen kompresor pada tiap-tiap segmennya. Nah, lalu mengembangkan strategi. Dalam manajemen puncak PT Jaya Indah Casting, ini terus berupaya nih untuk mengambil kebijakan guna menempuh beberapa strategi operasional yang dilakukan dan cenderung lebih mengupayakan jumlah permintaan dari pelanggan. Lalu mengimplementasikan strategi. Nah, melakukan implementasi dengan pengelola perubahan, pengalokasian sumber daya yang tepat, serta pengembangan akar. Dan terakhir, lagi-lagi kita melakukan evaluasi dan penyesuaian dengan terus memonitor kinerja perusahaan atau organisasi dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, dari beberapa penjelasan yang udah aku paparin, bisa diambil kesimpulan bahwa strategic leadership itu merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan dari seorang pemimpin. Nah, suatu pemimpin itu harus memahami gaya kepemimpinan dan strategi apa sih yang sekiranya tepat dan pada kondisi atau situasi yang tepat pula. Dengan cara melihat ciri-ciri perilaku dan kepribadian karyawan atau anggota dalam organisasi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian kali ya materi untuk kali ini dari aku. See you next time, teman-teman. Dadah.